Dua pengendara motor tewas dalam kecelakaan lalu lintas di Jalan Muhammad Kafi Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pemirsa, kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Tol Tebing Tinggi Medan Deli Serdang, Sumatera Utara. Mengendalikan laju kendaraan, seorang pengendara motor menabrak dua motor ojek pangkalan di Jalan Rawajati Timur, Pancoran, Jakarta Selatan. Akibatnya selain dua kendaraan motor rusak parah, sang pengemudi saat ini dengan kondisi kritis dan juga korban alami luka-luka. Diduga akibat sopir lelah dan mengantuk, mobil minibus tabrak sepeda motor di Pangandaran, Jawa Barat, dan dua orang pengendara motor tewas di lokasi kejadian. Setiap hari, kita selalu diberitakan dengan masalah kecelakaan lalu lintas, baik itu melalui media sosial, berita, maupun yang terjadi di sekitar kita. Pada tahun 2016, WHO mencatat ada sekitar 1,35 juta kasus kematian yang disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas. Hal ini menandakan setiap 24 detik terdapat satu orang kehilangan nyawa di jalan pada seluruh dunia. Lalu, bagaimana ya dengan Indonesia? Nah, di Indonesia sendiri, kasus kecelakaan lalu lintas menjadi pembunuh nomor 2 setelah penyakit jantung. Dan tahukah kamu, sepeda motor merupakan penyumbang kendaraan terbesar pada kasus kecelakaan lalu lintas. Di tahun 2019, Ditlantas Polisi Republik Indonesia mencatat sebanyak 107.500 kasus kecelakaan lalu lintas, memakan korban jiwa sebanyak 23.530 orang. Angka yang tidak sedikit ya. Ditlantas Polisi Republik Indonesia menyebutkan ada 3 faktor dominan nih yang menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas. Pertama, kelalaian manusia itu sendiri. Kedua, teknis kendaraan. Dan yang terakhir, akibat lingkungan atau fasilitas jalan. Nah, dari ketiga faktor ini, faktor utamanya ialah akibat kelalaian manusia. Ya, meskipun pelatihan dan seminar mengenai tata cara berkendara yang baik sudah sangat sering dilakukan, tetapi hal ini belum terrealisasikan secara maksimal. Akibatnya, angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia masih tergolong tinggi. Hal ini tidak bisa terus kita biarkan. Mari kita perhatikan sejenak ilustrasi berikut. Setelah melihat ilustrasi tersebut, tentunya hal ini akan menimbulkan banyak kerugian, bukan? Mulai dari kerusakan jalan, rusaknya kendaraan, kelumpuhan, biaya pengobatan, rehabilitasi, serta berbagai kerugian lainnya. Bahkan, tidak jarang kasus kecelakaan lalu lintas sampai mengakibatkan kematian. Cukup mengkhawatirkan, bukan? Kecelakaan memanglah suatu peristiwa yang tidak dapat kita prediksi. Namun tentunya hal ini dapat kita cegah. Oleh karena itu, diperlukan sebuah solusi alternatif untuk menghindari berbagai dampak dan resiko yang tidak diinginkan akibat kecelakaan lalu lintas. Kami, perwakilan mahasiswa Universitas Riau, memberikan sebuah gagasan untuk mengatasi permasalahan ini. Jaket anti hantaman dan tabrakan hadir sebagai solusi, memberikan perlindungan kepada pengendara sepeda motor, pejalan kaki, serta mencegah kerugian yang ditimbulkan akibat kecelakaan lalu lintas. Jaket anti hantaman dan tabrakan menggunakan airbag sebagai komponen utama pelindung.
Jaket anti hantaman dan tabrakan dikembangkan menggunakan heartbeat sensor untuk mendeteksi denyut jantung dan didukung oleh sensor MPU 6050 untuk mendeteksi kecepatan dan kemiringan sudut. Proses penentuan keaktifan airbag diperoleh dari hasil pembacaan heartbeat sensor dan sensor MPU 6050 oleh microcontroller Arduino Uno. Hasil akhirnya akan ditampilkan pada LCD berupa nilai deteksi. Jaket ini akan memperlihatkan dua kondisi. Pertama, kondisi normal. Kedua, kondisi jaket dalam keadaan mengembang, sebagai tanda bahwa airbag aktif sesaat setelah terjadinya kecelakaan. Di mana prinsip kerjanya dalam waktu 30 detik sampai 1 menit, jaket akan kembali pada bentuk semula. Jaket anti hantaman dan tabrakan dapat memberikan keuntungan kepada konsumen, pemerintah, serta berbagai perusahaan kendaraan roda 2 apabila telah dilakukan kerjasama. Jaket anti hantaman dan tabrakan, sebuah gagasan baru yang nyaman digunakan, ringan dipakai, serta meningkatkan keselamatan konsumen. Mari bersama-sama cegah kasus kecelakaan lalu lintas.